Yo, hello guys, hari ini Mimin akan merekap alur cerita dari Donghua, Huang Jiewang part kedua. Sebelum itu, tak bosan-bosan Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Di sini dapat terlihat Lince mendapatkan mimpi buruk yang dimana mimpi ini seperti pertarungan antara ras manusia dan juga ras iblis. Kemudian setelah Lince terbangun dari tidurnya, Ibu Lince dengan spontan memarahi Lince yang tak bekerja dan keluyuran di hutan semalaman, sembari memberikan beberapa pukulan manja kepada Lince. Setelah itu dapat terdengar Ibu Lince ternyata mendaftarkan Lince dalam kencan buta. Dan Ibu Lince sekarang menyuruh Lince bersiap-siap untuk menemui pasangan kencan butanya. Namun di sini Lince tak mau mengikuti kencan buta yang didaftarkan oleh ibunya. Dan Lince pun di sini beralasan bahwa hari ini ia akan mengikuti pendaftaran Akademi Tianwu. Karena melihat anaknya yang bersikeras untuk mengikuti pendaftaran Tianwu, lantas Ibu Lince pun mengikat anaknya di sebuah gudang. 亲娘啊，你这也太狠了吧！少废话，方家姑娘中午就到，我出去买点东西，你给我乖乖在家等着。 Setelah sekian lama menunggu, tibalah pasangan kencan buta Lince, yang dimana dapat terlihat pasangan Lince ini serupa seorang perempuan bertubuh kekar disertai suara yang ngebas. Dan dapat kita simpulkan ini adalah wanita jadi-jadian ya cuy. Dan tanpa berbasa-basi, wanita ini melakukan pendekatan yang salah agresif kepada Lince. Dan dapat kita ketahui pula wanita ini bernama Nona Fang. Di sini dapat terlihat pula bahwa seorang teman tiada akhlak Zifeng menertawakan Lince yang sedang kesusahan. Dapat diketahui tujuan Zifeng menghampiri Lince yaitu untuk membawa Lince pergi secara diam-diam supaya Lince dapat mengikuti ujian masuk Akademi Tianwu. Beralih scene dapat terlihat Nona pada part sebelumnya, yang nama asli dari cewek ini Lan Robing, tapi Mimin panggil aja Robing. Di tengah perjalanan tanpa sengaja Lince menabrak Robing hingga membuat mereka berdua terjatuh. Sepintas Robing mengingat dan cukup terkejut pria yang menabraknya ialah pria menyebalkan yang menolongnya tadi malam. Dan Robing juga cukup penasaran bagaimana pria itu dapat hidup setelah dikejar oleh iblis bunga. Karena marah, Robing pun di sini mengeluarkan auranya hingga membuat Lince dan Zifeng terpental. Dan setelah itu Robing menyegel gerbang masuk Akademi Tianwu sembari berharap Lince tak dapat mengikuti ujian tes masuk Akademi Tianwu. Namun tak kehabisan akal, Zifeng dan Lince pun masuk ke dalam Akademi Tianwu melewati jalur belakang. Beralih scene di dalam Akademi Tianwu dapat terlihat beberapa orang yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti ujian Tianwu. Dan di sini terlihat pula Lince dan Zifeng telah berhasil masuk ke dalam Akademi Tianwu dan mereka pun lantas melakukan pendaftaran Akademi Tianwu. 竟然是你们家的院丁！哎呀，你给我小声点！哼，要不是那个什么奇怪的斗篷男，什么？哼，斗篷男，我正找你呢。 我非得跟你理论理论。 Setelah melakukan pendaftaran, mereka pun berkumpul sembari mendengarkan komando dari guru pembimbing yang bernama Samu. Dan berlaga seperti seorang informan, Zifeng di sini memberi informasi kepada Lince mengenai orang-orang yang cukup berbahaya dalam tes masuk Akademi Tianwu pada tahun ini. 你再看你左边那些紫色衣服的人，他们就是大名鼎鼎的剑宗阁的。中间那个是剑宗大帝，看你右边，我只打听到那个家伙叫白狼，神秘的很。听说那个，在那就给我滚出去！
Di sini dapat terdengar pula beberapa orang mengenal Lince. Namun orang-orang itu mengenal Lince dengan rumornya yang mengatakan bahwa Lince ingin meneruskan kehendak dari Feng Tianqing. Dan spontan setelah mendengar rumor itu, beberapa orang di sana menertawakan Lince. 笑什么笑？有什么好笑的？我就是要成为丰田晴那样的大侠。 Karena mendengar kegaduhan dari beberapa peserta, gurumu menyuruh mereka untuk diam sembari memberikan beberapa aturan yang intinya apapun yang terjadi pada mereka tidak akan menjadi tanggung jawab dari Akademi Tianwu. Dan untuk tes masuk pertama yakni tes persepsi yang berlokasi di hutan Eudemon. Untuk tugas mereka yaitu mereka harus berhasil menangkap monster Eudemon di sana. Dan minimal monster Eudemon itu berada di rank ketiga. Setelah menjelaskan peraturan masuk Akademi Tianwu, gurumu pun membuka suatu portal yang lokasinya langsung mengarah pada hutan Eudemon. Gurumu di sini juga menambahkan 200 orang pertama sajalah yang akan berhasil lolos pada tes pertama. Beralih scene dapat terlihat beberapa orang yang sedang melakukan pencarian monster Eudemon di hutan tersebut. Sementara itu dapat terlihat Lince sedang mencari monster Eudemon dengan menyusuri segala semak di dalam hutan itu. Sembari berharap ia akan menemukan monster Eudemon di sana. Dan pada akhirnya Lince pun menemukan monster Eudemon kelinci. Namun di sini ketika Lince hendak menangkap monster itu, tiba-tiba simbol di punggungnya aktif, yang dimana simbol itu membuat semua hewan Eudemon lari darinya. Sementara itu dapat terdengar slot peserta yang lulus terus berkurang. Dan di tengah kegalauan dan kefrustasian Lince, tibalah monster Eudemon ganas yakni monster Eudemon harimau yang langsung menerkam Lince tanpa berbasa-basi. Namun ternyata seganas-ganasnya Eudemon itu ketika mencium aroma dari simbol Lince, Eudemon harimau itu tak mampu bertahan dan Eudemon itu langsung lari dari Lince. Di sini dapat diketahui pula pola atau simbol itu dibuat oleh Robin, yang mana tujuannya agar Lince gagal dalam tes masuk Akademi Tianwu. Dan di sini dapat terlihat Lince yang terluka mendapatkan rezeki nomplok karena lukanya disembuhkan oleh wanita cantik. Dan wanita cantik itu bernama Nona Xiaoyi. Namun belum lama mereka bertutur kata bahwa seorang benalu yang Tian datang sembari menyuruh Xiaoyi kembali pada kelompoknya. Dan lantas Xiaoyi pun pergi dari hadapan Lince. Di sini pada akhirnya Lince memiliki ide cemerlang yang dilampirkan pada bentuk video game berikut ini. Setelah Eudemon harimau itu masuk ke dalam lubang perangkap, dengan sangat psikopat Lince di sini menjatuhkan batu besar pada Eudemon harimau itu, yang dimana efek dari geprekan batu itu membuat Eudemon harimau lemas tak berdaya. Kemudian setelah itu dengan sekuat tenaga Lince membawa Eudemon harimau itu ke tempat portal masuk ke Akademi Tianwu. Namun dapat terlihat Robin melemparkan sesuatu pada Eudemon harimau milik Lince. Beralih scene di Akademi Tianwu, dapat terdengar slot peserta yang akan lulus pada tes pertama hanya kurang satu orang saja. Dan karena tak ada pergerakan manusia dalam portal hutan Eudemon itu, gurumu pun memutuskan untuk memberhentikan tes pertama dan melanjutkan ke dalam tes yang kedua. Tapi sebelum portal itu benar-benar tertutup, dengan gagah berani dan percaya diri Lince keluar dari portal itu sembari memperlihatkan Eudemon yang ia tangkap sebelumnya. Namun tak terduga Eudemon harimau yang Lince tangkap sebelumnya berubah menjadi Eudemon yang kita panggil aja Eudemon Mimi Peri.
Dan lantas setelah melihat hal tersebut dapat terdengar beberapa peserta di sana mentertawakan Lince yang sangat kocak karena ia membawa Eodaman mimi peri yang tak berguna. Namun walaupun begitu dapat terdengar Lince masih belum menyerah dan ia mengatakan bahwa ia memiliki bukti yang valid bahwa ia tadi berhasil menangkap Eodaman harimau yang sangat kuat. Sepintas Eodaman itu terlihat mengeluarkan cahaya yang cukup menyilaukan. Dan cahaya ini disebut sebagai cahaya pesona. Dan lantas gurumu di sini menyadari ada seseorang atau mata-mata yang sengaja merubah Eodaman harimau milik Lince menjadi Eodaman mimi peri. Karena menyadari hal tersebut, gurumu pun memutuskan bahwasannya Lince lolos pada babak pertama. Sepintas dapat terdengar pula beberapa orang yang dimana orang tersebut tidak setuju akan keputusan sepihak dari gurumu. Namun gurumu dapat terlihat tak peduli dan sekarang gurumu pun membukakan portal yang mengarahkan mereka pada tes masuk ujian Tianwu yang kedua. 不是，这也太便宜他了吧？ Kita beralih scene dapat terlihat latar tempat pada tes kedua berada di jembatan Seng Yuang. Gurumu di sini juga memberitahukan peraturan dari tes kedua, yakni 50 orang pertama yang berhasil sampai pada ujung jembatan sebelum matahari fajar, maka mereka lah yang akan lolos pada tes kedua. Dan setelah itu tanpa berbasa-basi tes kedua pun dimulai. Tanpa berpikir panjang dapat terlihat di sini beberapa orang naif langsung menyeberangi jembatan Seng Yuan dengan berbondong-bondong. Tapi sebagian orang yang berpikir panjang mencoba untuk menahan diri menyeberangi jembatan itu, sembari melihat apa yang akan terjadi kepada gerombolan orang naif yang berada di depan mereka. Dan setelah melihat kondisi jembatan itu cukup aman dengan bergegas, Lince dan orang-orang yang berpikir panjang di sekitarnya mencoba untuk menyeberangi jembatan itu. Tapi di sini kabut yang lumayan tebal membuat mereka tak bisa melihat keadaan di sekitarnya. Sementara itu di sisi depan dapat diketahui segerombolan orang naif pada awal tes kedua telah mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dan dapat diketahui orang-orang naif itu mati dikarenakan energi spiritual mereka diserap oleh semacam parasit. Yang dimana di sini dapat diketahui parasit itu bergerak melalui sumber suara terdekat dari mereka. Dan setelah itu Robin mengeluarkan semacam simbol yang Mimin kurang tahu simbol ini buat apaan. Kemudian Robin pun melanjutkan perjalanannya ke arah atau ke ujung jembatan Seng Yuan dengan langkah kaki asasinnya. Beralih scene pada rombongan Lince yang masih tertinggal di barisan belakang. Dan di sini karena pergerakan dan langkah kaki dari rombongan Lince yang sangat berisik membuat beberapa parasit menyerang mereka. Dan di sini dapat terlihat satu persatu peserta dalam tes Tianwu itu modiar atau mati. Sementara itu di sini Zifeng mencoba untuk melindungi dirinya dan Lince dengan menggunakan senjata kunai emasnya, yang dimana senjata itu telah Zifeng persiapkan pada tes sebelumnya. Dan pada akhirnya tersisalah kelompok Lince dan kelompok Yang Tian, yang dimana mereka masih bersusah payah mempertahankan diri mereka dari serangan gerombolan parasit gila. Tapi di sini dengan sangat cerdas Xiao Yi menyadari bahwa parasit itu tidak akan menyerang mereka ketika mereka tidak membuat suara sedikit pun. Alhasil rombongan Yang Tian dan juga rombongan Lince mengikuti arahan dari Xiao Yi. Namun di tengah perjalanan mengendap-endap mereka, datanglah monster Loch Ness yang sangat menyeramkan. 继续保持。那前面那只呢？啊！